Banjir masih menggenangi Jalan Nasional Kudus Grobogan. Sejumlah kendaraan yang menerobos banjir pun mogok. Selain merendam rumah dan ribuan warga mengungsi, banjir di Kabupaten Kudus juga merendam jalan. Jalan utama Kudus menuju Grobogan tergenang banjir hingga mencapai 70 cm. Kondisi tersebut membuat sejumlah kendaraan bermotor mogok mati mesin usai menerjang banjir. Genangan banjir di persimpangan Tanjung Karang sejauh 2 km tersebut membuat sejumlah warga memanfaatkan jasa angkut kendaraan menggunakan pick-up maupun truk. Terjang banjir, wah terlalu dalam banjirnya. Sampai seberapa tadi, Mas? Sampai sekil di atas lutut. Parah ini. Di rumah mau berangkat kerja. Terus gimana ini? Ini nunggu motor nyala dulu. Bisa nyala apa enggak? Kalau enggak ya nanti didorong apa gimana nanti ini. Banyak yang mogok juga ya, Mas? Banyak sekali lah. Tadi kenapa nggak ada jasa ojek juga ya, Mas? Ada, cuma biayanya yang agak lumayan. Sekali naik kendaraan 60.000. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Kudus mengimbau seluruh pengguna jalan yang melewati Jalan Kudus Grobogan harap bersabar dan berhati-hati mengingat genangan air masih cukup dalam. Jalur satu-satunya yang dilintasi dari wilayah Kecamatan Undahan ke kota adalah ini. Jadi sudah tidak ada jalur alternatif lain. Untuk itu, untuk masyarakat yang melintas menggunakan sepeda motor, kami sampaikan agar tetap selalu berhati-hati. Bisa dilintasi namun tetap membahayakan. Diketahui banjir di Kudus terjadi karena jebolnya tanggul Sungai Wulan. Banjir juga berdampak pada 31 desa di 5 kecamatan. Banjir yang terus meningkat membuat ribuan warga mengungsi. Jamaah BTV, Demak, Jawa Tengah. Untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir di wilayah Demak, kami sudah terhubung dengan Pak Condro Yasmantoro, rescuer terampil Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Selamat sore Pak Condro. Oke, selamat sore Mbak. Baik Pak Condro, bagaimana kondisi terkini banjir di wilayah Demak? Ada berapa wilayah yang masih terdampak? Untuk banjir di wilayah Demak ini hampir merata ya. Untuk wilayah Demak hampir 70% terendam banjir dari Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, kemudian Kota Demak sendiri begitu. Berapa ketinggian banjir dan wilayah mana yang terdampak cukup parah, Pak Condro? Untuk wilayah yang terdampak banjir ini yang kita di Karanganyar ini kemarin ketinggian air 2 meter, tapi untuk sekarang alhamdulillah sudah surut, kurang lebih sekarang ketinggian air masih 1,5 meter. Ya, banjir juga dikabarkan sempat memutus sejumlah akses jalan, salah satunya di jalur Pantura. Kondisinya saat ini bagaimana Pak? Apakah jalur Pantura sudah bisa kembali dilewati kendaraan? Untuk jalur Pantura sekarang masih terputus, belum bisa dilewati kendaraan. Untuk tinggi air masih 1,5 meter dan kondisinya arus deras. Masih belum bisa dilewati kendaraan ya Pak ya? Ada jalur alternatif? Untuk jalur alternatifnya dari Kudus diarahkan lewat Jepara, melewati Mayong, Welahan, kemudian terus ke Mijen dan ke Demak. Baik, kalau untuk warga terdampak penanganannya bagaimana? Apakah sudah dilakukan proses evakuasi ke lokasi pengungsian? Kalau untuk warga yang terdampak, kita sudah melakukan evakuasi dari kemarin. Kita evakuasi di Desa Karanganyar, Dukuh Babatan, kurang lebih sekitar 82 orang sudah berhasil kita evakuasi. Apakah ada warga yang masih menolak untuk dievakuasi, Pak? Untuk sekarang belum ada, alhamdulillah semua sudah mau kita evakuasi, tinggal menunggu beberapa saja. Baik, lalu terkait dengan penyebab banjir, selain curah hujan tinggi, apakah benar banjir juga diakibatkan ada tanggul yang jebol?
Untuk banjir, selain curah hujan tinggi diakibatkan oleh tanggul jebol di Dukuh Norowito. Apakah sudah ada upaya penanggulangan untuk tanggul yang jebol oleh pihak terkait? Untuk penanggulangan tanggul jebol sudah ada dari pihak Kementerian PU Pekerjaan Umum mengerahkan 5 eksavator dan mudah-mudahan besok tanggulnya sudah berhasil ditutup. Baik, apakah ada juga upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah ataupun pihak terkait lainnya untuk menanggulangi banjir ini agar bisa segera surut, Pak Condro? Untuk sementara penanggulangannya ya seperti itu, kita melakukan evakuasi, membawa ke pengungsian untuk airnya menunggu tanggulnya tertutup dulu dan nanti nunggu airnya surut. Baik, terima kasih Pak Condro Yasmantoro, rescuer terampil Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang telah bergabung di Berita 1 Sore. Semoga banjir di wilayah Demak bisa segera surut.